Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita menjawab pertanyaan dari sahabat Al-Qari yang bertanya di kolom komentar YouTube channel kami. Pada kesempatan ini kita mendapatkan pertanyaan dari akun Google Bapak Mumu Outsider, ya. Bapak Mumu Outsider. Beliau bertanya, langsung saja kita bacakan pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan mayit yang punya peninggalan rumah? Oke, mayit ada rumah, ya, dan mayit punya ibu. Oke, mayitnya masih ada ibunya. Oke, setelah 2 tahun rumah tersebut dijual dan ibu mayit sudah meninggal beberapa bulan setelah si mayit. Oke, berarti mayit meninggal umpamanya bulan 1, bulan 3-nya ibu meninggal, ya kan? Kemudian rumah yang dimiliki oleh si mayit dijual setelah 2 tahun. Oke, apakah si ibu tetap dapat bagian waris? Nah, ini masuk pertanyaannya. Apakah ibu yang wafat tadi 2 bulan, ya, beberapa bulan kita anggap tadi, bulan 1 mayit meninggal, bulan 3 ibu meninggal. Apakah si ibu tetap dapat bagian waris? Jika dapat, bagaimana pembagiannya? Kemudian si mayit meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, amin, dan keberkahan, amin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pertanyaan dari Bapak Mumu Outsider ini, beliau bertanya apakah ibu ini dapat bagian, kalau dapat berapa bagiannya, gitu kan, dengan ahli waris yang disebutkan. Oke. Seseorang mayit, ya, kita ke papan tulis. Nah, ini mayit. Oke, ketika dia meninggal, dia mempunyai ibu, ada istri, ya kan, anaknya 2 anak perempuan, ya, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, laki. Nah, nih mayat punya rumah, kita anggaplah, ya, berapa lah, nanti kita anggap berapa harga rumahnya. Artinya dia sebuah peninggalan rumah, nah, memang punya si mayit, ya. Kemudian dia kita anggap meninggal di bulan 1, ya. Lalu harta peninggalan si mayit, yaitu rumah, berupa rumah ini belum dibagi-bagikan, ya kan, belum diselesaikan bagian-bagiannya. Dan ini semua bagian, ini ahli waris ini dapat bagian. Nah, mereka ini masuk dalam golongan 6 golongan atau 5 golongan yang pasti mendapatkan bagian. Ini golongan yang pasti dapat ketika seorang wafat. Ini golongan ini jika ada, ini pasti dapat, tak mungkin tak dapat. Oke. Ketika dia meninggal bulan 1, kita anggap beberapa bulan setelahnya, kita anggaplah bulan 3. Bulan 3 ibu pula meninggal ibu. Apakah ibu mendapatkan bagian waris dari anaknya tadi yang duluan meninggal, yang meninggal di bulan 1? Jawabannya tadi kan ibu termasuk ahli waris. Nah, jadi dia tetap dapat bagian dari anaknya yang wafat, kan? Nah, kenapa tetap dapat? Ya, karena dia termasuk dalam golongan yang pasti mendapatkan bagian waris, yaitu seorang ibu ketika anaknya meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana ketentuannya? Coba kita hapus ini dulu, ya. Ini tadi keterangan pertanyaannya. Oke, sekarang seorang wafat meninggalkan ibu, istri, anak perempuan 2 orang, 2 orang, anak laki-laki 1 orang. Oke, inilah ahli waris. Mau ibu ini meninggal setelah ini, ya, yang penting ibu ini adalah ahli waris, dia dapat bagian. Oke, ibu ini ahli waris, dia dapat bagian. Oke, ibu berapa bagiannya? Nah,
Kalau dapat berapa bagiannya? Dalam hal ini karena mayat mempunyai keturunan maka ibu dapat 1/6. Istri dapat 1/8. Lebih banyak ibu dari istri ya. Kemudian anak dan laki-laki dan perempuan ini bagiannya asoba bil ghair. Abi asoba bil ghair. Asal masalahnya berapa Ustaz? Asal masalahnya 8. Sorry, maksud kami 24. Asal masalahnya 24. Kemudian bagaimana lanjutnya kita hitung ya? 24 bagi 6 sama dengan 4 ya. 24 bagi 6 sama dengan 3. 24 bagi 8 sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. 24 bagi 8 sama dengan 3. Oke. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya kan? 24 kurang 7 sama dengan 17. Maka ini sisa namanya. Sisa diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan karena mereka mendapat sisa, mengambil sisa. Yaitu 17. 17 tambah 3 sama dengan 20, tambah 4 sama dengan 24 pas. Oke. Sudah ketemu kan? Oke, sudah ketemu. Kemudian kita anggaplah si mayat tadi meninggalkan rumah tadi. Rumahnya kita anggap berapa ya? Kita anggap rumahnya sekitar 240 juta. Ini harga rumahnya tadi. Harga rumah. Kalau rumahnya 240 juta, berapa bagian yang didapat oleh ibu? Maka 240 juta dibagi 24. Dibagi 24 ini. Ini 24 ini dibagi total harta yang dimiliki mayit. Ini kan contohnya nanti Bapak Mumu outsider ketika bertanya kan, yang bertanya ini ketika ingin ke hartanya berapapun jumlah total aset yang dimiliki mayit tadi, contohnya rumah itu berapapun jumlahnya, 200 juta, 300 juta, yang jadi pembaginya adalah ini dibagi 24. Di sini kita anggap aja 240 supaya mudah. Kan gitu. Nah, biar mudah. Bagi 4, 24 sama dengan 10 ya. 10 juta. Ya kan? 10 juta. 240 juta dibagi 24 sama dengan 10 juta. Kemudian setelah dapat 10 juta, maka dikalilah dengan jatah bagian masing-masing tadi saham yang didapat. 10 dikali 4 sama dengan 40 juta. 10 kali 3 sama dengan 30 juta. Itu sudah 70 juta ya kan. 10 kali 17 sama dengan 170 juta. Kalau kita totalkan 170 tambah 30 200 tambah 40 juta sama dengan 240 juta. Sudah, itulah bagian ibu. Nah, inilah yang didapat oleh ibu, ya kan? Ibu ini dapat sekian, yaitu 40 juta. Kalau hartanya tadi ada 240 juta. Lalu ketika ibu tadi meninggal setelah beberapa bulan, maka ibu tetap dapat 40 juta ini. Ketika 2 tahun setelah ini hartanya dibagi, maka dicantumkan ibu sebagai ahli waris. Contohnya kalau 240 juta tadi ibu dapat 40 juta. Ya udah 40 juta ini disimpan, diasingkan untuk bagian ibu ketika terjadi pembagian waris ini. Rumah tadi dijual setelah 2 tahun. Ibu dapat 40 juta, maka ketika 40 juta ketika ibu kemarin itu wafat, 2 tahun yang lalu ibu wafat, siapa ahli warisnya? Nah, maka itulah yang mendapatkan 40 juta ini. Nah, diberikan kepada anaknya dengan ketentuan waris. Siapa-siapa saja yang hidup ketika ibu ini meninggal. Nah, jadi itulah gambarannya, pertanyaannya. Nah, ini 170 ini dibagi, kalau kita lanjutkan 100 mana? Ini 170 juta ini dibagi anak perempuan 2, anak laki-laki 1. Maka rasionya 1, anak perempuan kan setiap orang 1. Kemudian yang laki-laki 2, 4. Berarti 4. Maka 17 juta dibagi 4. Dibagi 4. Kemudian setelah dapat hasilnya, setiap anak perempuan dapat 1 bagian, ya kan? Anak perempuan dapat 1, perempuan 1,
kemudian yang laki-laki 2 bagian, dia mengambil 2 bagian. Nah, jadi fokus kita di sini. Nah, karena pertanyaannya ibu ini. Maka ketika, saya ulangi ya, ketika 2 tahun setelah itu terjadi penjualan rumah yang ditinggalkan oleh si mayat tadi, kemudian ketika ingin dibagi-bagi menurut Islam sesuai ketentuan Allah dalam pembagian warisan, maka ibu dicantumkan sebagai ahli waris. Di dalam contoh ini ibu dapat 40 juta, kemudian 40 juta ini disimpan, kemudian lihat siapa aja ahli waris ketika ibu kemarin waktu dia meninggal, siapa saja ahli warisnya. Anaknya ada tidak? Oke, suaminya ada tidak? Tak ada. Oke, anaknya ada, maka anaknya termasuk ahli waris. Nah, dan ahli waris yang lain disesuaikan juga siapa saja yang hidup ketika ibu ini meninggal ya. Siapa ahli warisnya, nah, itu tidak masuk dalam pertanyaan Bapak siapa tadi, umum outsider ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian kami. Apabila suka dengan video ini silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Namun apabila tidak bermanfaat dan tidak suka boleh dislike dan jangan di-share dan jangan di-subscribe ya. Mohon maaf apabila penyampaian kami terlalu panjang atau terlalu cepat. Kalaupun terlalu cepat bisa ya diputar balik di belakang berkali-kali supaya paham. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.